Kusut dan semrawut, seperti yang kita tahu itulah realita keadaan jalan ibu kota. Kalau kita lihat transportasi sekarang, sebetulnya kalau dikaitkan dengan ilmu komunikasi, transportasi itu merupakan jalurnya komunikasi. Hanya problem sekarang, kepadatan di jalan raya sudah melampaui dari ambang batas. Sehingga yang terjadi kesemrawutan, membuat orang sudah tidak peka lagi terhadap etika, tidak peka terhadap hukum, tidak peka terhadap kepentingan sesama. Satu yang ada di benaknya, saya bisa sampai tepat pada waktunya, seperti apa caranya. Nah, akibatnya itu rambu, marka-marka jalan, itu bukan lagi lambang-lambang komunikasi yang harus diterjemahkan dan harus diikuti oleh mereka. Entah disebabkan oleh populasi mobil yang semakin banyak atau karena mental dan attitude pengguna kendaraan yang tidak memiliki manner. Banyaknya kecelakaan di jalan raya berawal dari perilaku berkendara yang kurang baik. Contohnya adalah egois, ugal-ugalan, dan tidak memperdulikan hak pengguna jalan lain. Kita harus bisa menanamkan pada diri kita sendiri bahwa hak dan kewajiban jalan raya adalah sama rata untuk setiap orang. Rasanya bila kita memahami dan mematuhi semua rambu yang terpasang, niscaya kekusutan jalan bisa teredam. Banyak hal yang bisa diperhatikan ketika kita berkendara di jalan raya. Salah satu contohnya adalah garis-garis marka jalan. Setiap garis mempunyai arti tersendiri yang patut dipatuhi oleh setiap pengguna jalan. Contohnya adalah garis putih tidak terpotong yang menandakan bahwa kita tidak boleh menyalip ke kiri ataupun ke kanan ketika melewati garis tersebut. Mari kita lihat seberapa besar wawasan masyarakat tentang rambu dan marka. Kalau menurut gue, kalau yang letter P kayak gitu mengganggu pemandangan, terus kayaknya nggak tertib banget rakyat-rakyat Indonesia. Harusnya polisi itu bisa nertipin. Kalau misalnya kita menyadari di situ ada letter P, ya udah jelas itu larangan untuk parkir. Tapi ya sekarang nyatanya dipakai buat parkir juga. Dan udah kayak gitu, sebelumnya pemerintah sempat merancang undang-undang yang melarang untuk parkir dan memberikan sanksi. Tapi itu ada cuman pada saat pertama-tamanya aja. Setelah kesini-sininya udah entah kemana. Selain dibikin emosi oleh ulah pengendara yang tidak tahu diri, telinga kita juga sering dibikin panas oleh bisingnya suara klakson. Kalau menurut gue untuk pembunyian klakson sendiri penting nggak penting, cuman harus tahu tempatnya di mana dia membunyikan klakson itu sendiri. Ketidakteraturan lalu lintas juga terjadi di jalan tol yang katanya jalan bebas hambatan. Bila setiap pengguna tol memperhatikan dan melaksanakan rambu yang mengatur tentang posisi lajur serta batas kecepatannya, aktivitas mobilisasi kendaraan di tol dapat berjalan dengan lancar. Memacu kendaraan dalam kecepatan tinggi juga merupakan salah satu contoh perilaku berkendara yang kurang baik. Contoh pada jalan bebas hambatan yang terdiri dari jalur 1, jalur 2, dan jalur 3. Jalur 1 biasanya dikhususkan untuk kendaraan yang lebih lambat, jalur 2 untuk kendaraan yang lebih cepat, dan jalur 3 untuk kendaraan yang khusus mendahului. Kita juga harus menanamkan pada diri kita sendiri bahwa penggunaan bahu jalan pada jalan bebas hambatan adalah dilarang sama sekali, kecuali untuk keadaan darurat. Bahu jalan hanya berguna untuk jalan mobil-mobil emergensi seperti ambulans, ataupun untuk mobil-mobil yang mengalami problem di jalanan. So, perilaku berkendara yang baik akan berefek pada tertibnya keadaan lalu lintas di jalan. Mari kita mulai dari sekarang. Don't go anywhere. Auto Expert TV will be right back after these messages.